Sekarang kita masuk masih berdekatan sebenarnya bahasanya pasal ke-12 masalah sifat telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Kautsar tadi. Mungkin teman-teman sudah bilang atau berpikir, tadi kan sudah disebutkan sungai-sungainya. Apa bedanya antara sungai-sungai itu dengan Al-Kautsar yang diberikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita dengarkan bagaimana penjelasannya. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang akan terputus. Sebenarnya terjemahan yang mengatakan Al-Kautsar itu berarti nikmat yang banyak, ini kurang tepat terjemahannya. Kenapa? Karena memang Al-Kautsar maknanya ya Al-Kautsar, sungai di surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis nanti kita jelaskan gitu. Ada dua macam Nabi SAW dikasih, ada haud, ada kautsar. Haud, telaga yang ditaruh pada mahsyar. Pada saat orang sudah lolos dari timbangan amal, maka dia akan minum di haud. Sumbernya dari surga juga. Tapi haud hanya ada di mahsyar. Pada saat orang sudah masuk surga, sudah haud sudah nggak berfungsi lagi, sudah selesai. Itu fungsinya cuma di mahsyar. Di surga nanti ada Al-Kautsar, dan Kautsar berlipat-lipat ganda lebih bagus dan lebih luas daripada haud itu sendiri. Kita dengarkan bagaimana Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah sahabat, meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama', man syariba minha fala yadhma'u abada. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Telagaku sejauh perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada kasturi, bejadahnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya maka tak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Bukhari Muslim juga, Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, luas telagaku seperti antara Aila dan San'a di Yaman. Di dalamnya terdapat bejana-bejana sebanyak jumlah bintang di langit. Yang dimaksud di sini adalah haudnya Nabi SAW yang ada di mahsyar. Kita masih bicara masalah itu. Abu Hazm juga meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW, inni faratukum alal haud, man marra alayya syariba, wa man syariba lam yadhma' abada. La yaridanna alayya akwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, thumma yuhalu baini wa bainahum. Aku datang lebih dulu daripada kalian di telaga, di haud. Siapa yang lewat di hadapanku maka ia minum, dan siapa yang minum maka dia tidak akan pernah haus atau dahaga selamanya. Sungguh beberapa golongan akan datang kepadaku di haud, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku, kemudian dihalangi antara diriku dengan mereka. Maksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang murtad setelah Nabi SAW meninggal, seperti pengikutnya Musailim al-Kadzab, al-Aswad al-Unsi, yang berusaha untuk mengaku Nabi setelah Nabi SAW atau di akhir hidupnya Nabi SAW. Jadi ini bukan dimaksud Abu Bakar dan Umar sebagaimana orang-orang Syiah katakan. Ini tidak benar. Abu Bakar dan Umar adalah manusia mulia, bahkan Abu Bakar yang memerangi penolak-penolak zakat. Saksi bahasan kita adalah masalah haud yang luasnya antara Aila dan San'a, dua kota yang sangat jauh, kurang lebih jaraknya sekarang 1000 km. Dan di dalamnya terdapat bejana-bejana sebanyak bintang di langit, karena banyaknya orang yang akan minum nanti. Sebagian ulama hadis mengatakan Allah menyiapkan untuk setiap pengikut Muhammad SAW satu buah bejana. Jadi tidak akan pernah dipakai oleh orang lain. Kalau saya minum yang ini, maka yang si fulan minum yang sebelah, tidak akan pernah gantian. Begitu banyaknya miliaran berarti bejana yang disiapkan untuk minum, karena semua pengikut dari zaman sahabat sampai hari kiamat nanti. Berapa miliar jumlah umat Islam, begitu miliar juga bintang atau bejana-bejana yang dijadikan sebagai wadah untuk minum. Hadis selanjutnya riwayat Bukhari Muslim, Abu Hazm
meriwayatkan atau mengatakan ketika Nu'man ibn Abi Iyash mendengarkanku, ia bertanya, apakah kamu mendengarkan demikian dari Sahal? Aku menjawab, iya. Ia mengatakan, aku bersaksi kepada Abu Sa'id al-Khudri, sungguh aku mendengarnya dengan menambahkan di dalamnya, maka aku mengatakan sungguhnya mereka termasuk golonganku. Maka dijawab, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Aku mengatakan jauh-jauh bagian telah mengubah agamaku semeninggalku. Jadi yang dimaksud dengan tadi, orang-orang yang dikenal oleh Nabi SAW dan dihalang tidak bisa ke haud untuk minum adalah orang-orang yang mengubah ajaran Nabi SAW setelah Nabi meninggal. Dan riwayat ini, riwayat Bukhari Muslim menguatkan riwayat sebelumnya. Al-Bukhari mengatakan rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan suhkan artinya bu'dan. Karena Nabi SAW mengatakan, sudah dikatakan, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Maka kata Nabi SAW, suhkan, liman baddala dini. Jauh-jauh bagi orang yang telah mengubah agama sepeninggalku. Farat ialah orang datang lebih dulu. Karena Nabi SAW mengatakan, inni faratukum. Dalam hadis tadi, nomor 45 itu, inni faratukum artinya aku akan lebih dulu datang memperbaiki aliran, ember dan berbagai urusan pemberian minuman. Makna faratukum alal haud artinya aku lebih dulu ke telaga daripada kalian sebagai orang yang dipersiapkan untuknya. Makna yang lain dan lebih tepat Allah alam dan lebih ilmiah serta lebih santun dengan Nabi SAW adalah makna daripada inni faratukum, aku akan mendahului kalian ke telaga karena aku tidak dihisap lagi. Jadi orang-orang lagi pada dihisap, maka Nabi SAW lebih dulu karena Nabi tidak ada hisapnya lagi. Hadis selanjutnya riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu dari taman-taman surga, dan mimbarku terletak di atas telagaku. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Makna daripada antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama memang seperti itu lafadznya. Emang masjid Nabi SAW tanahnya antara rumah beliau dengan mimbar beliau adalah taman dari taman surga. Makna yang lain adalah ada sebab disebutkannya hadis ini. Waktu Nabi SAW keluar dari rumah beliau dan ingin sholat, memimpin sholat, tiba-tiba beliau temukan di masjidnya antara rumah sama mimbar beliau SAW yang dikenal dengan Raudhah sekarang, beliau melihat ada sahabat yang lagi baca Quran, ada yang lagi sholat, ada yang lagi berzikir, ada yang saling menasihatin, ada yang lagi berdoa, semua lagi berbuat ibadah. Maka beliau bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Tapi ada sebab penyebutannya, karena perilaku para sahabat. Dan Allah alam makna kedua ini makna yang tepat sekali, ya. Makna yang tepat karena dari perilaku Nabi, perilaku sahabat, maka Nabi SAW mengatakan taman dari taman surga, sebagaimana disebutkan juga halaqah ilm, insyaallah mudah-mudahan termasuk ini, atau orang yang lagi baca Al-Quran, ya, atau orang yang lagi berzikir kepada Allah, maka itu dianggap mereka sedang berada di taman surga. Dan mana daripada mimbarku terletak di atas telagaku, ulama hadis mengatakan bukan mimbar beliau yang beliau pakai pada saat beliau lagi khutbah. Nah, mimbar Nabi SAW zaman dulu itu sederhana sekali. Tapi yang dimaksud adalah Nabi SAW akan diberikan semacam mimbar di tengah-tengah telaga. Dan itu lebih bagus daripada mimbarnya orang-orang lain. Seperti misalnya nanti hari kiamat ada orang-orang yang dikasih mimbar. Contoh misalnya hadis Bukhari yang berbunyi, Nabi SAW bersabda mengatakan nanti akan ada orang-orang yang disiapkan mimbar-mimbar dari cahaya. Yang sampai orang-orang pada tertarik, ya, para cemburu, para nabi-nabi, para syuhada, kaget, ini mimbar cahaya siapa punya nih? Maka kata para sahabat, mimbar siapa kayak Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang saling mencintai karena Allah. Disiapkan, berarti ada mimbar. Dan mimbar Nabi SAW di haud lebih bagus daripada itu. Lebih bagus. Jadi makna di sini, dan mimbarku berada di atas telagaku, maknanya ada yang mengatakan mimbar Nabi di zaman dulu, dan ada yang mengatakan itu marjuh. Di nomor 2 kan oleh para ulama. Makna yang benar adalah yang lebih tepat, rajih, mimbar yang diberikan oleh Allah diletakkan di atas telaga untuk Nabi SAW melihat umatnya yang datang. Hadis selanjutnya,
Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma mengatakan, sesungguhnya aku berada di atas telaga sehingga aku melihat orang-orang yang masuk kepadaku di antara kalian. Asma binti Abu Bakar maksudnya mengatakan kalau Rasulullah SAW bersabda ya, sesungguhnya aku berada di atas telaga sehingga aku melihat orang yang masuk kepadaku di antara kalian. Dan segolongan orang dihalangi mendekatiku. Maka aku mengatakan, wahai Rabb, mereka termasuk golonganku dan umatku. Dijawab, apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Demi Allah, mereka kembali ke belakang atau mereka telah murtad. Dan saya sudah katakan tadi, ini dimaksud adalah orang-orang yang mani'uz zakah, yang menolak membayar zakat, dan pengikut Musailam al-Kadzdzab dan Aswadul Unsi yang mengaku sebagai nabi. Ibnu Abi Mulaika pernah berdoa, ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari kembali ke belakang atau murtad atau muncul fitnah dari agama kami. Dan ini termasuk doa yang mulia teman-teman sekalian, karena kita tinggal meninggal dalam keadaan Islam akan dapat semuanya fasilitas ini, apalagi kalau dasarnya orang itu patuh. Makanya Allah wanti-wanti dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat wala tamutunna, tunna ini adalah nun takkid, memastikan jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena itu sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim. Abi Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan bejana-bejana telaga? Beliau menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bejana-bejananya lebih banyak dibandingkan jumlah bintang di langit, yaitu di malam yang gelap lagi cerah. Siapa yang minum dari bejana surga, maka ia tidak akan pernah dahaga selamanya. Didatangkan di telaga itu keran dari surga. Siapa yang minum darinya, maka ia tidak akan merasa dahaga. Luasnya seperti panjangnya, antara Amman hingga Ailah, 2 nama kota. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ini juga sama menjelaskan tentang masalah besarnya telaga itu antara Amman dan Ailah, sama dari kurang lebih 1000 km. Dan kalau perjalanan zaman dulu memang memakan jalan kurang lebih ya, hampir 1 bulan dengan kuda. Dan sifatnya disebutkan sama, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayatkan Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Zilalul Jannah dan dalam silsilah hadis sahihah. Thauban radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telagaku seluas antara Aden hingga Amman. Aden adalah salah satu nama di kota. Amman adalah ibu kotanya Jordania. Ya, kurang lebih 1000 km, 1200 km jaraknya. Rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu. Gelas-gelasnya sebanyak bintang gemintang di langit. Siapa yang minum darinya, maka tidak akan merasa dahaga setelah itu selamanya. Kotor pakaiannya yang tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu yang tertutup, tidak dinikahkan dengan wanita-wanita yang berkecukupan, dan orang-orang yang memberikan segala yang mereka miliki tapi tidak diberikan apa yang menjadi hak mereka. Hadis ini menjelaskan atau ada tambahan selain dari apa yang kita jelaskan tadi sebelumnya, jarak yang luas antara telaga sekurang lebih 1000 km, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, dan tambahannya adalah dikatakan orang yang pertama datang kepadaku orang-orang fakir dari muhajirin, yang ciri-cirinya mereka rambutnya kusut karena mereka tidak punya kekayaan. Kemudian orang-orang yang kalau menikah ditolak, ya, serta selalu memberikan apa yang mereka bisa, selalu bersedekah walaupun mereka miskin, dan mereka tidak mendapatkan hak timbal balik dari orang yang dia bantu. Hadis terakhir dalam pasal kita adalah hadis Uqbah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi keluar pada suatu hari untuk mensolatkan jenazah seorang mujahidin yang mati di perang Uhud. Lalu beliau naik ke atas mimbar seraya bersabda, sungguhnya aku mendahului kalian. Aku sebagai saksi atas kalian, sungguhnya aku demi Allah melihat telagaku sekarang, dan aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Sesungguhnya aku demi Allah tidak mengkhawatirkan kalian berbuat syirik semeninggalku, tapi aku khawatirkan atas kalian ialah kalian bersaing mengenai urusan dunia. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim.